Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Sylvia Fani Noviana, NPM 22101010. Baiklah, pada video ini di sini saya akan membahas materi mengenai hukum asuransi. Materi ini penting karena dalam kehidupan sehari-hari kita sering berhubungan dengan asuransi, baik asuransi kesehatan, jiwa, maupun kendaraan. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana asuransi diatur dari sisi hukum. Oleh karena itu, melalui presentasi ini, saya berharap kita semua dapat memahami dasar-dasar hukum asuransi secara sederhana. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian hukum asuransi. Hukum asuransi adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hubungan antara pihak tertanggung dan pihak penanggung dalam suatu perjanjian asuransi. Nah, hubungan hukum ini muncul karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan adanya hukum asuransi, hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi jelas sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi, hukum asuransi berperan sebagai pengatur dan pelindung dalam kegiatan perasuransian. Dan selanjutnya materi yang kita akan bahas yaitu dasar hukum asuransi di Indonesia. Di Indonesia, asuransi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, serta Undang-Undang tentang Perasuransian. Dasar hukum ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan asuransi. Tanpa adanya dasar hukum, kegiatan asuransi dapat menimbulkan ketidakpastian dan merugikan masyarakat sebagai konsumen. Nah, di sini beberapa dasar hukum asuransi. Yang pertama ada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Yang kedua ada pasal 246 sampai 286 KUHD, lalu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian, lalu ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, lalu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Lalu selanjutnya kita masuk dalam unsur-unsur asuransi, yaitu dalam asuransi terdapat beberapa unsur penting, yaitu adanya pihak penanggung, pihak tertanggung, adanya premi, adanya resiko, serta adanya perjanjian. Unsur-unsur ini saling berkaitan satu sama lain. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka suatu perjanjian tidak dapat disebut sebagai perjanjian asuransi. Nah, di sini kita lihat dalam PowerPoint PPT kita. Yang pertama ada penanggung, perusahaan asuransi, tertanggung, pihak yang diasuransikan, perjanjian, kesepakatan antara para pihak, premi, pembayaran dari tertanggung, resiko, peristiwa tidak pasti, ganti rugi atau manfaat, itu kewajiban penanggung. Selanjutnya ada prinsip-prinsip hukum asuransi, yaitu hukum asuransi ini memiliki beberapa prinsip penting, seperti prinsip itikat baik, prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan, dan prinsip ganti rugi. Prinsip itikat baik mengharuskan kedua belah pihak bersikap jujur sejak awal perjanjian. Prinsip-prinsip ini bertujuan agar pelaksanaan asuransi berjalan secara adil dan tidak menimbulkan penyalahgunaan. Di sini kita masuk dalam poin prinsip itikat baik atau utmost good faith, yaitu kedua pihak wajib memberikan informasi yang jujur dengan lengkap, dan prinsip kepentingan yang diasuransikan atau insurable interest, tertanggung harus memiliki kepentingan hukum atas objek asuransi. Dan C, ada prinsip indemnitas, yaitu ganti rugi tidak boleh melebihi kerugian yang diderita. Lalu prinsip subrogasi, penanggung berhak menggantikan posisi tertanggung untuk menuntut pihak ketiga. Lalu yang terakhir ada prinsip kontribusi, jika ada lebih dari satu penanggung, tanggung jawab dibagi proporsional. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis asuransi, yaitu asuransi memiliki berbagai jenis, seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kerugian, dan asuransi sosial. Setiap jenis asuransi memiliki manfaat yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya, asuransi kesehatan membantu menanggung biaya pengobatan, lalu asuransi jiwa memberikan perlindungan kepada ahli waris. Nah, di sini kita lihat ada objek dan sifat.
Objeknya yaitu asuransi jiwa, asuransi kerugian, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, dan yang terakhir asuransi kebakaran. Lalu sifatnya asuransi itu sukarela dan asuransi wajib atau contoh BPJS. Lalu masuk dalam perjanjian asuransi, yaitu perjanjian asuransi adalah dasar hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung, dan perjanjian ini biasanya dituangkan dalam bentuk polis asuransi. Oleh karena itu, sebelum menyetujui perjanjian, tertanggung sebaiknya membaca dan memahami isi polis secara menyeluruh. Nah, di sini ada syarat sah perjanjian. Yang pertama, kesepakatan para pihak. Yang kedua, kecakapan hukum. Yang ketiga, objek tertentu. Dan 4, sebab yang halal. Dan bentuk perjanjiannya polis asuransi atau tertulis. Selanjutnya, ada hak dan kewajiban para pihak, yaitu tertanggung memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan klaim asuransi, namun tertanggung juga memiliki kewajiban untuk membayar premi dan memberikan informasi yang jujur. Sementara itu, penanggung berkewajiban memberikan ganti rugi sesuai perjanjian dan berhak menerima premi. Nah, di sini hak tertanggung ada mendapat ganti rugi atau manfaat, lalu mendapat informasi yang jelas, dan kewajiban tertanggung itu membayar premi dan memberikan keterangan yang benar. Nah, yang selanjutnya, hak dan kewajiban para pihak yang ketiga ini adalah hak penanggung, yaitu menerima premi dan menolak klaim jika melanggar polis, lalu kewajiban penanggung membayar klaim sesuai perjanjian dan memberikan perlindungan asuransi. Dan selanjutnya kita akan membahas berakhirnya perjanjian asuransi. Nah, perjanjian asuransi ini dapat berakhir karena berakhirnya masa pertanggungan, terjadinya resiko, atau adanya pembatalan perjanjian. Berakhirnya perjanjian berarti hubungan hukum antara kedua belah pihak juga berakhir. Namun, pengakhiran perjanjian harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, di sini ada ringkasan dari perjanjian asuransi dapat berakhir karena yang pertama, jangka waktu berakhir, yang kedua, klaim telah dibayar, yang ketiga, pembatalan perjanjian, dan yang keempat, objek asuransi musnah. Nah, selanjutnya penyelesaian sengketa asuransi, yaitu dalam praktiknya, sengketa asuransi ini bisa terjadi. Misalnya ketika klaim ditolak, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui musyawarah, mediasi, arbitrase, dan melalui jalur pengadilan. Lalu, hukum asuransi ini berperan penting dalam memberikan kepastian dan keadilan dalam penyelesaian sengketa tersebut. Nah, di sini selanjutnya di sini kita akan membahas peran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yaitu OJK ini berperan dalam mengawasi kegiatan perasuransian di Indonesia, dan OJK memastikan perusahaan asuransi menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, OJK juga melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan. Nah, di sini ada 3 garis besarnya ya. Yang pertama, mengawasi perusahaan asuransi, kedua, melindungi konsumen, dan yang terakhir, menjaga stabilitas industri keuangan. Nah, baiklah, dari materi pembahasan yang telah saya sampaikan tadi, di sini akan saya berikan kesimpulan, yaitu hukum asuransi itu berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sangat penting dalam mengatur hubungan antara penanggung dan tertanggung, dan hukum asuransi memberikan perlindungan hukum, kepastian, serta keadilan bagi kedua belah pihak. Dengan memahami hukum asuransi, masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam menggunakan layanan asuransi. Dan hukum asuransi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi tertanggung dan penanggung, mengatur pengalihan resiko secara adil dan transparan. Nah, baiklah teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi mengenai hukum asuransi, dan semoga materi ini bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bye-bye teman-teman.